dipenuhi oleh genre horor ya, seperti kita ketahui kita ingin memberikan warna. Tetapi kalau mengikuti ide ceritanya itu sendiri, kalau nanti teman-teman menonton di situ, teman-teman bisa menemukan seorang wanita yang dari pedalaman, mungkin agak spill sedikit lah ya, nggak apa-apa ya, dikit doang. Udah dilihat-lihatin ya kayaknya, awas nih yang mana nih, jangan sampai ke spill ya. Yang dilihat di sini adalah kekuatan strong will-nya dia, betapa kuatnya keinginan dia untuk mencari seorang sosok yang dia dambakan selama ini. Itu tuh menurut saya tuh luar biasa banget tuh gitu. Maksudnya kekuatan seorang wanita yang dari daerah tapi dia mempunyai keinginan yang begitu kuat. Itu menurut saya adalah pesan terkuat, walaupun akhirnya adalah aduh nanti spill ya. Harus ditahan di situ ya. Harus ditahan di situ. Jadi mohon maaf teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa nonton tanggal 12 nanti. Dari Mas Fadi udah inget ibu-ibu biasanya lebih banyak nih skillnya. Gitu kan, gemes banget film ini harus wajib nonton. Gitu. Iya betul sekali. Oke, satu lagi mungkin nih, Mbak, sebelum kita bergeser ke Mas Fadi, harapannya nih untuk film ini ya, tentunya dengan segala sesuatu yang disuguhkan, yang berbeda, yang fresh, yang baru, yang punya pesan moral yang begitu kuat juga tentunya di film ini. Harapannya untuk film melukis harapan di langit India untuk film Indonesia. Otomatis pasti sama seperti produser lainnya dengan film lainnya, pasti inginnya film siapapun yang diproduksi, maksudnya film apapun yang diproduksi pasti inginnya film itu laku lah ya, intinya begitu. Tapi yang pasti saya berharap banget masyarakat Indonesia bisa menerima film ini dengan excitement gitu ya. Masyarakat Indonesia bisa menerima film ini dengan full excitement, di mana ini memberi warna berbeda seperti yang saya bilang tadi, memberi warna berbeda di dunia perfilman Indonesia, dan semoga bisa memberikan pesan-pesan tersirat yang luar biasa, sangat dalam menurut saya di dalamnya. Wow, dengan semua yang sudah dipersiapkan tentunya, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk melukis harapan di langit India. Oke, sekarang kita bergeser ke Mas Fadi yang sebelah kanan. Oke. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang semua rekan-rekan media, thank you udah datang. Wow, banyak sekali ya. Ada di sebelah sana, sampai tadi kita nambah kursi juga. Katanya sampai di lantai 2 katanya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya nih siang hari ini. Nah, pertanyaannya nih Mas, apa sih yang melatar belakangi proses pemilihan dan juga tentunya film ini dibuat gitu ya? Karena tentunya banyak sekali ide-ide yang masuk mungkin dari Hans Production yang akan dibuat. Apa yang melatar belakangi film ini akhirnya dibuat? Apakah ini orisinil atau seperti apa? Dan juga tentunya proses yang begitu panjang nih yang kita lalui, kalau nggak salah dengan 7 tahun ya, sampai bisa tayang di bioskop Indonesia itu seperti apa, mungkin boleh diceritakan? Panjang pertanyaan. Oke, jawabannya sebenarnya kalau bisa dibilang original, yes original. Ya kan, kita House Production bersama dengan Anvi ya kan, sama-sama untuk membuat film ini, bareng juga sama Anami untuk bagaimana caranya film ini bisa tayang, kita sama-sama gitu. Nah, kalau misalnya kita latar belakang, sebenarnya balik lagi ke cerita ya, cerita. Terus juga kebetulan juga ada Bang Emil juga yang ngedirect film ini, jadi kayak rasa daerahnya itu tuh akan berasa banget gitu, dan kita percaya bahwa film ini akan menjadi sesuatu hal yang berbeda lah untuk di dunia industri perfilman gitu. Itu sih sebenarnya latar belakang. Kalau bisa ditanya kenapa sampai cukup lumayan lama sampai 7 tahun, ya seperti biasa ya, dalam sebuah proses produksi dinamika dalam dunia perfilman ada aja gitu kan, ada masalah ini, masalah itu gitu. Nah kemarin kan kita terputar masalah COVID ya, lumayan 3 tahun kejeda dan segala macamnya. Terus kenapa prosesnya jadi lama? Karena kita itu ada syuting di beberapa tempat. Boleh di-spill kalau ini ya? Boleh. Satu udah pasti di Indonesia. Ya. Kita akan melihat keindahan, kalau Jakarta udah pasti ada scene Jakarta, keindahan Kerinci. Itu yang kita jual banget, bagaimana alam kita ini sangat indah, dan juga ternyata untuk dipakai film itu tuh nggak melulu harus Bali dan juga Jogja gitu loh. Ya kan, sering dipakai syuting kan itu kan, ini kita ke Kerinci gitu. Terus satu lagi ada di India, di Mumbai ya gitu, kita syuting di India.
Aduh, kenapa kalau megang mic pengen spill ya? Hampir ngomong saya. Ya pokoknya di India ada syuting, terus ada siapa di India nggak tahu lah pokoknya gitu. Terus sama satu lagi kita ada syuting di Nepal, di Kathmandu. That's why kenapa syutingnya lama gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, untuk mempersiapkan semuanya tadi ada syuting di Indonesia tentunya, di Kerinci, juga ada di Nepal dan India, tentunya membutuhkan waktu dan riset ya, mencari lokasi yang indah, yang tepat nih pastinya, dan juga tadi ada COVID ya yang membuat tentunya proyeknya tertunda, tapi sebentar lagi 12 Desember 2024 kita akan menyaksikan film yang satu ini. Terima kasih Mas Fadi tentunya. Kita sekarang ngobrol dengan Mas Emil nih, sutradara kita. Wow, tepuk tangan boleh ya, silakan. Tentunya dengan melihat trailer yang akhirnya kita saksikan bersama-sama hari ini, seru dan penuh dengan apa ya, budaya, tentang sekali budaya di dalam, ada bahasa daerah juga nih Mas ya. Tentunya menggunakan bahasa Minang tapi unsur Indianya, dan juga tadi beberapa ada penggunaan pakaian sari yang kita saksikan bersama-sama nih. Apa nih sebenarnya yang melatar belakangi pemilihan budaya Minang ini, dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan di film ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Baik, latar belakang sih sebenarnya tadi juga udah di-spill sama teman-teman produser bahwa memang kita mencoba, saya juga dulu mau ikut terlibat di proyek ini karena ceritanya sangat unik. Dan satu lagi kita sadar bahwa memang kekayaan budaya culture di Indonesia itu memang luar biasa, itu aset yang tidak ternilai. Dan memang akhirnya kita perhatikan semua film-film itu kok terfokus beberapa daerah, mostly Jawa. Sekarang sih lumayan, kita lihat beberapa tahun terakhir ada film yang bernuansa Batak, bagus, film bernuansa Makassar. Nah, film bernuansa Minang ini juga masih jarang. Dan kebetulan memang ini film Minang yang keempat buat saya, tapi kebetulan di film ini saya memang direct langsung film ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang film Minangkabau asli juga tidak, karena ini agak unik, karena Kerinci itu ada di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Tapi mostly orang-orang yang ada di Jambi itu adalah perantauan dari Minang, dari Padang gitu. Jadi mungkin bahasanya juga agak sedikit unik, ada bahasa Minang tapi dialeknya agak Melayu, agak Jambi. Jadi mix ini menurut gue sih akan menjadi suatu uniqueness, walaupun sebenarnya tidak 100% kita pakai bahasa daerah ya, tetap dengan bahasa Indonesia. Jadi itu sih. Nah, kalau terkait dengan sari, nah ini juga sebenarnya Minangkabau aja sudah unik. Nah sekarang kita juga bawa ada unsur-unsur Indianya. Gimana sih orang daerah tiba-tiba mendadak jadi orang India, itu kan ada shock culture yang agak unik ya. Nah, ceritanya tentang itu sih sebenarnya basicnya. Jadi justru perpaduan ini yang membuat film ini jadi unik dan menarik sih sebenarnya. Wow, jadi itu yang terjawab ya, kalau ada beberapa mix culture di situ, mulai dari bahasa, dialek juga yang kita saksikan nanti dari trailer tadi, kayaknya udah nggak sabar nih nontonnya ya. Nah, tadi juga teman-teman media sangat tertarik nih dengan kemunculan dari Raffi Ahmad yang tiba-tiba nongol ya sepersekian detik itu, tapi dapat respon yang luar biasa juga nih. Mas Emil, mungkin diceritakan sedikit nih, seperti apa sih bisa mengajak Raffi Ahmad untuk terlibat di proyek ini tuh gimana? Tiba-tiba kepikirannya kayaknya dia boleh nih untuk ikut di proyek ini, seperti apa Mas? Ya, film sebenarnya kan memang proyek kolaborasi ya, jadi banyak hal yang bisa kita collab di sini. Nah, pada pengembangan naskah dan syuting film Lukisan Harapan ini ya, boleh disebut ya ceritanya. Bapak-bapak. Kalau tadi ibu sekarang bapak-bapak ya. Oke. Jadi ada satu karakter yang unik sih sebenarnya, satu karakter karakter itu ada di Jakarta. Nah, ini mix culture lagi karena ya Raffi ya yang sangat Sunda, bahkan jadi orang Sunda gitu di sini kan, agak sedikit komedi. Nah, prosesnya sih sebenarnya kebetulan ya saya cukup dekat dengan Raffi, dan Raffi mengenalkan diri dulu, Kang, saya ikut dong film ini. Lo serius, bener, tapi gini ya karakternya, siap. Sesimpel itu. Dan Raffi ya mungkin salah satu teman yang sangat gampang diajak untuk collab, untuk kerjasama. Jadi prosesnya nggak jelimet, go ahead, jalan, dan
ya dia bisa mendelivery semua yang ada di NASA dengan sangat cepat. Betul, nah itu dia saking menariknya langsung menawarkan diri langsung ya. Boleh dong untuk ikut project ini karena sayang banget kalau nggak masuk atau nggak dilewatkan di proyek yang satu ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Emil. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk sutradara eksekutif produksi.